Shalom. Shalom. Selamat siang anak bapak. Selamat. Ini siang semua kenapa? Ya. Atau ada yang sudah ngantuk? Bapak. Ada. Oke, bagus. Ya, kita belajar. Tapi sebelum kita belajar seperti biasanya kita bernyanyi dan berdoa dulu. Ya, yang memimpin nyanyian kita si Rizka. Maju ke depan. Semua dengan semangat bernyanyi karena nyanyian kita adalah untuk memuji Tuhan. Memuji siapa? Tuhan. Kenapa kali udah mulai lapar ini? Oke, mulai. Mari kita bersukaria. 1, 2, 3 ya. Mari kita bersukaria. Hari ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, satukan wajah berseri. Silakanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Ya, udah semangat kan? Semangat memuji Tuhan. Semangat bersyukur kepada Tuhan. Ya, untuk itu sebelum kita belajar kita mau dilanjut dengan doa si Fransiskus. Pimpin doa kita di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami dalam kelas ini, dan berkatilah kami supaya kami bisa jadi anak pintar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih kepada Fransiskus dan kepada Risa. Ya, sekarang kita lanjut pelajaran kita. Kemarin kita belajar tentang apa? Allah Menciptakan laki-laki dan manusia sama istimewa. sama istimewa. Ini lanjutannya juga yang mau kita pelajari sekarang. Bagaimana Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewanya, tidak ada perbedaan. Masalah berkat sama diberikan Tuhan kepada laki-laki dan perempuan, kuasa juga sama kepada laki-laki dan perempuan, tanggung jawab juga sama kepada laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan martabat dan derajat antara laki-laki dan perempuan. Iya, sekarang pelajaran kita hari ini, setiap manusia berharga di mata Tuhan. Iya. Jadi semalam setiap manusia laki-laki dan perempuan sama istimewanya di depan Tuhan. Sekarang ini setiap manusia berharga di mata Tuhan. Iya. Berharga. Maksudnya di sini kita sangat berharga di mata Tuhan. Coba kita baca Kejadian pasal 1. Ini Kejadian pasal 1 ayat 26a dan 31a. Coba baca, si Rahel yang baca, Rahel. Kuat suaranya supaya semua mendengar. Berfirmanlah Allah, baiklah kita akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Ya, ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Iya, sudah? Coba kita lanjutkan pembacaannya di Mazmur 139. Ayat 13 sampai 16. Coba dibaca, Sabarita. Sebab engkaulah yang memakai buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyatnya dan ajaib-ajaib pada yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar
Ya, oke. Sudah kita baca Kejadian 1 ayat 26a dan Kejadian 1 ayat 31a dan juga Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 jelaskan. Ini Kejadian 1, Mazmur 113 sampai Yeremia dan Yohanes ini menceritakan isi daripada nats ini menceritakan bahwa Allah pemelihara. Semalam kita bicara mengenai Allah pencipta. Allah semalam kan kita sudah belajar bahwa Allah itu adalah pencipta. Sekarang ini kalau kita membaca Kejadian ini Mazmur dan Kejadian Yohanes ini, Allah itu adalah pemelihara. Bukan hanya diciptakan, manusia bukan hanya diciptakan begitu saja, tapi manusia itu dipelihara oleh Allah. Coba dengarkan Bapak baca dari bukunya, coba lihat bukunya masing-masing. Ya, Bapak baca. Setiap manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Semalam kan kita sudah belajar itu kan. Apa bukti kesegambaran Allah dan keserupan Allah dengan kita? Apanya? Sifat. Ya, sifatnya. Sifat Allah itu adalah apa tadi? Penolong, Maha Pengasih, Maha Penyayang, banyak lagi. Dan juga bahkan penyelamat. Ya, kalau kita baca tadi Yohanes 3 ayat 16 ini dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak benar binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti di situ kita lihat bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat pengasih dan penyayang itu. Ya, itu buktinya. Nah, maka kita harus meneladani itu, sifat itu, supaya kesegambaran dan keserupaan kita tidak hilang dengan Allah. Maka kita harus mengikuti sifat-sifat Allah. Oke. Selanjutnya, Daud dalam Mazmurnya mengatakan bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggangnya dan menenunnya dalam kandungan ibunya. Daud sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena dahsyatnya dan ajaibnya Tuhan. Ia juga mengatakan bahwa tulang-tulangnya dijadikan tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian bumi yang paling bawah. Daud juga mengatakan mensyukuri bahwa semua yang ada saya miliki ini, tubuh saya ini adalah pemberian dari Tuhan. Ya, Daud, ya di Mazmur tadi sudah dikatakan ya. Ya, Daud bermazmur bahwasanya semua buah pinggangku, tahu buah pinggang? Ginjal kan? Buah pinggang itu ginjal kan? Itu kalau manusia tidak punya ginjal, nggak kuat. Bukan cuma nggak kuat, bisa mati kan? Kalau gagal ginjal katanya, maka manusia itu sudah pasti mati kan? Yang sekarang ada cuci darah katanya kan? Ya, artinya ginjal itu adalah satu organ tubuh yang sangat berguna dan sangat terutama di dalam kehidupan manusia. Makanya Daud mengatakan Tuhan memberikan kehidupan pinggangku saja, buah pinggangku dijaga oleh Tuhan. Artinya di situ nampak bahwa Tuhan itu adalah Allah yang pemelihara. Bukan hanya mencipta, Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sama istimewanya dan sangat berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan juga memelihara manusia. Yang memberikan kesehatan kepada kita siapa? Tuhan. Kalaupun ada dokter perpanjangan tangan Tuhan, ketika Tuhan tidak memberkati dokter yang mengobati kita, maka kita tidak akan sehat. Ya kan? Ya, Pak. Semuanya itu hanya karya Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup. Makanya kita harus bersyukur bahwa hidupku dipelihara oleh Tuhan. Ya, hidupku dipelihara oleh Tuhan. Ya, selanjutnya Tuhan melihat Daud selagi dia masih dalam kandungan ibunya. Selagi si Daud masih di dalam kandungan ibunya, selagi si Daud masih dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah melihat dia di dalam kandungan masih. Di dalam perut ibunya masih, Tuhan sudah melihat. Ya. Perkataan Daud menyadarkan kita bahwa Tuhan sangat berperan dalam pembentukan bakal bayi dan ketika sudah lahir ke bumi. Jadi kita mulai dari lahir bayinya kita masih di dalam,
Tuhan sudah mengetahui kita seperti apa. Sudah, ya. Sudah mengetahui bagaimana sifat kita yang Iya, sudah tahu. Karena kita ini kan diciptakan Tuhan. Iya. Tentu kan Tuhan mengetahui kita seperti apa kita. Contohnya kalau macam si Fransiskus masih di kandungan, belum muat gitu, ya belum lahir. Tuhan sudah tahu dia laki-laki atau perempuan. Nah kalau sekarang ini kan harus USG dulu, ya periksa ke dokter. Coba lihat dokter, ini anak yang saya kandungin laki-laki atau perempuan. Tuhan sebelumnya sudah mengetahui. Dan Tuhan sudah mengetahui seperti apa karakternya. Ya. Nah, jadi kita ini tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kita ini selalu diketahui. Makanya kita mulai dari sejak dalam kandungan sampai kita mati, meninggal, kita ini dipelihara oleh Tuhan. Jangan ribut. Nanti ditanya, nggak ngerti, udah semalam nggak hadir kan? Iya. Selanjutnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti bahwa mereka yang berkebutuhan khusus juga, orang yang cacat juga, orang yang pentang juga, yang buta, ya, mereka yang yang cacat juga berharga di mata Allah. Karena mereka juga memperoleh keselamatan tanpa terkecuali saat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Jadi bukan artinya kalau orang cacat itu tidak diselamatkan, selamat asalkan percaya. Ya, itu dia. Jadi kita sudah bisa melihat tadi bahwa setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Iya, walaupun dia cacat, walaupun dia bagian kulitnya hitam atau macam-macam, semua berharga di mata Tuhan. Sudah? Sudah bisa dipahami itu? Iya, sekarang kita bagi kelompok. Kita bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Yang kemarin mana? Yang 5 orang. Ya, bikin kelompoknya di sini, kelompok 1. Ya. Langsung geser, cepat aja ya. Jelaskan alasan. Coba nanti kamu tulis alasannya, diskusikan apa alasan sehingga manusia itu berharga di mata Allah. Ya, itu nanti ada di dalam buku bacaan itu, dicari di situ ya. Oke. Ayo tulis, semua dulu menulis, nanti bekerjanya bersama-sama.
Iya Pak. Ya. Kemudian yang kedua, menuliskan hal-hal yang menunjukkan pribadi yang berharga di mata Allah. Menunjukkan hal-hal yang menunjukkan pribadi yang berharga di mata Allah. Apa? Sehingga manusia itu berharga di mata Allah. Ya. Kemudian menuliskan cara bersyukur, memperingati ulang tahun. Contohnya kalau kamu pas ulang tahun, ya, bagaimana cara kamu bersyukur? Apa yang kamu lakukan? Iya. Tuliskan nanti, ya. Kemudian ya di dalam buku bacaan itu cari ya Rakyat kerjasama semua ya mencari ya si Franciscus, si Sabarita ya kerjasama itu di buku bacaan ini ada ya. Yo supaya bagus nilainya. Jangan ada yang tidak kerja nampak dari nanti bisa dilihat dalam hukuman itu. Coba ini kerjakan apa alasan manusia berharga di mata Allah. Coba jelaskan apa alasannya maka manusia berharga di mata Allah. Kan tadi sudah kita terangkan. Jadi nomor 2 itu menuliskan hal-hal yang menunjukkan pribadi yang berharga di mata Allah. Buktinya, apa buktinya gitu? Jadi nomor 1 tadi, apa alasannya makanya manusia itu berharga di mata Allah? Apa alasannya? Itu karena manusia itu adalah ciptaan Allah. Manusia itu adalah segambar dan serupa dengan Allah. Manusia itulah adalah mahkota ciptaan Allah. Kemudian baru perbuatan manusia menuliskan hal yang menunjukkan pribadi yang berharga di mata Allah. Buktinya tadi adalah bahwa manusia itu dipelihara oleh Allah sehingga dia di dalam kandungan sampai dia meninggal itu. Nah, yang ketiga, menuliskan cara bersyukur memperingati ulang tahun. Kalau kamu merayakan ulang tahunmu, apa bagaimana cara bersyukur? Berdoa, ya, mengucapkan kata-kata ya terima kasih kepada orang tua juga yang memelihara kita kan gitu. Baru nomor 4 ini membuat karya dalam bentuk puisi yang mengungkapkan rasa syukur seperti bawah. Tuliskan nanti ya. Ayo cepat. Sudah? Sudah selesai? Oke, silakan kembali ke tempat duduk yang semula. Geser seret, geser lagi, kita sampai ke masalah. Dan silakan duduk di tempat masing-masing. Duduk supaya kita mendengarkan hasil diskusi kelompok dari grup 1, kelompok 1 dan kelompok 2. Yang pertama kita dengarkan penjelasan dari kelompok 1. Maju ke depan, 2 orang membaca. Yuk. Kamu aku puisi. Iya, masing-masing 1 orang yang membacakan ini, yang 1 yang bisa. Yang kuat suaranya ya. Oke, geser kemari. Ya. Hah? Ya, bacalah. Apa hasil diskusi kalian kan? Itu yang baru kita dengarkan. Ya, kelompok 1 coba perhatian ke di sini. Jangan dulu ada yang menyimpan buku. Perhatikan di sini. Ya, kita dengarkan hasil diskusi kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1. 1. Setiap manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. 2. Melayani Tuhan, mengasihi, saling menolong. 3. Berdoa. Allah memelihara kita sejak dalam kandungan ibu kita sampai lahir ke bumi. Puisinya. Puisi. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau telah memberikan kami orang tua. Lengkap dan
Oke, tepuk tangan dulu. Mereka sudah memberikan hasil diskusi kelompok. Nanti kita mau perhatikan masalah benarnya. Ya, sekarang kita lanjut dulu dengan kelompok 2. Maju ke depan, dulu bicaranya. Yang kuat suaranya. Ya, serobet di sini aja. Sini. Udah. Hasil diskusi kelompok 2. Jelaskan manusia yang berharga di mata Tuhan. Karena dari kandungan orang tua sampai kita nanti Tuhan sudah menjaga kita. 2. Menuliskan hal-hal menunjukkan pribadi yang berharga di mata Tuhan. Penolong, pengasih, dan penyelamat. 3. Menuliskan cara bersyukur memperingati ulang tahun. Doa kepada Tuhan supaya kita tetap dijaga Tuhan. Di sini. Puisi. Bapa kami bersyukur atas kasih-Mu kami bisa ada hari ini karena-Mu. Berkati kami supaya jadi anak pintar dalam nama Yesus. Ya, tepuk tangan. Ya, kita sudah membuat hasil diskusi. Ya. Coba satu orang maju ke depan. Coba kamu. Ayo. Coba kalau Bapak tanya, mana matamu? Mana hidung? Coba tengok ke sana. Maju ke depan. Mana matamu? Mana hidung? Mana mulut? Mana telinga? Kuping? Mana tangan? Iya. Mana kepala? Itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Berarti mata, hidung, mulut, telinga, kepala, tangan, kaki, dan badan kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita perlu bersyukur? Perlu. Iya, sekarang dulu. Coba maju ke depan kamu. Kamu juga maju. Mereka sama? Enggak. Apa yang membuat mereka tidak sama? Karena ada satu laki-laki, Satu perempuan. tapi kesamaannya apa? Kesamaannya sama-sama manusia. Ya kan? Ini kan sama-sama manusia kan? Yang membedakan mereka adalah jenis kelamin. Iya kan? Yang membuat mereka berbeda adalah jenis Kelamin. yang satu laki-laki, Yang satu yang satu perempuan. perempuan. Tapi mereka adalah sama-sama apa? Manusia. Ciptaan siapa? Tuhan. Kemudian yang membuat mereka ini berbeda apa? Laki-laki. Nah, selain jenis kelamin tadi, apa yang membuat mereka bisa berbeda? Rupa. Serupanya. Keserupaan dan kesegambaran, atau dikatakan dengan sifat. Itu yang membuat mereka berbeda. Iya kan? Kalau yang satu contohnya si laki-laki ini sifatnya jahat, ini baik, itu yang membuat berbeda. Tadi dibedakan oleh jenis kelamin, satu laki-laki, satu perempuan. Tetapi kesamaannya mereka ini adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan dan sama. Ya, mereka ini yang memelihara hidupnya siapa? Tuhan. Ya Pak? Tuhan.
Melalui siapa mereka dipercaya? Orang tua. Orang tua. Sudah tahu kan? Sudah Pak. Iya, kalau dikatakan di sini, kenapa apa alasan manusia berharga di mata Allah? Kenapa manusia ini berharga? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Apa buktinya? Menunjukkan pribadi yang berharga di mata Allah. Buktinya bahwa Allah memelihara kehidupan manusia, kehidupan mereka, kehidupan kita sejak kita dari kandungan sampai kita meninggal dunia. Ya. Dipelihara oleh Ah. Sudah? Kemudian ini menuliskan cara bersyukur memperingati ulang tahun. Bagaimana cara kita bersyukur? Kita pertama bersyukur, berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada saya. Berkatilah saya Tuhan menjadi orang yang menjadi saluran berkat-Mu, yang bisa menjadi orang yang menolong, orang yang penyayang dan mengasihi sesama manusia. Dan saya juga menjadi orang yang menghormati orang tua, karena orang tua yang Kau berikan di dalam rumah tangga kami adalah orang tua yang merawat dan melindungi kami. Itu doa kita kan. Kemudian ini membuat karya dalam bentuk puisi, mengungkapkan rasa syukur kita. Karya kita bisa, oh Tuhan, terima kasih, Engkau telah memberikan kesehatan, memberikan berkat dan umur yang panjang kepada saya, sehingga pada saat ini saya bisa memasuki usia saya yang ke-11 tahun. Itu contohnya. Sudah? Mau mencintai sesama manusia? Iya. Baik itu berbeda warna kulit, mau? Mau. Ya, kalaupun laki-laki dan perempuan harus saling mengasihi. Mengasihi. Jangan ada karena oh itu orang kaya, itu orang miskin, jangan ada. Kita ini adalah sama-sama berharga di mata Tuhan. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Mau bersyukur kepada Tuhan? Mau. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Berdoa dan melakukan segala perintah-perintah Allah. Itulah rasa syukur kita. Jangan melanggar perintah Allah. Kalau di dalam hukum Taurat itu kan hanya dua intinya kan, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itunya nilainya ya. Jadi semua manusia harus kita cintai, harus kita sayangi, walaupun mereka berbeda dengan kita. Berbeda warna kulitnya, berbeda rambutnya, berbeda kekayaannya, berbeda kepintarannya. Harus semua kita saling mencintai dan saling menghargai. Karena martabat dan derajat kita sama di mata Tuhan. Masalah kehormatan kita semua sama di mata Tuhan ini. Manakala manusia semua berharga di mata Tuhan. Semua manusia istimewa di mata Tuhan. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Sudah sampai di situ pelajaran kita, silakan duduk. Silakan duduk. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana minggu depannya kita belajar bagaimana tentang Allah memeliharaku dalam dan semua anak. Ya, pelajaran kita untuk yang selanjutnya nanti Allah memeliharaku dan semua anak. Ya, ini masalah bagaimana Allah memelihara kita. Jadi kamu ini kan anak-anak apa belum? Apa sih? Anak-anak kan? Nah, jadi kalau Allah memelihara kamu, berarti Allah juga bagaimana memelihara anak yang lain. Nah, nanti akan kita pelajari ya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Maka untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur melalui doa-doa kita, melalui kelakuan kita. Bagaimana cara kita berdoa, rajin beribadah, rajin menolong orang, rajin membantu orang tua di rumah, itu cara bersyukur. Ya, kita harus mau bersyukur melalui doa kita, melalui rajin beribadah ke gereja ya. Jangan ada yang mau malas ke gereja ya. Nah, itu rasa cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita harus jangan mau melawan kepada orang tua. Ya, banyak cara-cara kita bersyukur kepada Tuhan.
Ya, terima kasih sampai di situ pelajaran kita untuk hari ini. Bahwa Tuhan adalah pencipta kita dan Tuhan adalah pemelihara kehidupan kita. Semua laki-laki dan perempuan sama istimewanya di mata Allah dan semua manusia sama berharga di mata Tuhan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita pulang, kita berdoa dulu. Lipat tangan, lipat kanan, lipat tangan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di akhir pelajaran kami pada hari ini Engkau mengajari kami melalui yang telah menggunakan waktu yang sedikit ini Tuhan untuk mempelajari firman-Mu, di mana Engkau adalah Allah yang menciptakan kami sekaligus Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkau memandang laki-laki dan perempuan adalah sama istimewanya Tuhan di hadapan-Mu. Tidak ada perbedaan. Dan kami ciptaan-Mu manusia ini adalah sama berharganya di mata-Mu. Kami mensyukuri itu semuanya Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan, terlebih anak-anak-Mu ini, untuk mau bersyukur, mensyukuri semua kesehatan jasmani yang Tuhan berikan, dan berikan juga kesehatan rohani, agar kami Tuhan menjadi orang-orang yang segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, saat kami akan sebentar lagi pulang menuju ke rumah kami masing-masing. Engkau sertai kami di perjalanan kami, Kau tibakan kami di rumah kami masing-masing, bertemu dengan seluruh anggota keluarga kami di dalam damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kejahatan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pulang. Ya.